Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Gelombang kasus korupsi kembali mengguncang Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakar RI, Immanuel Ebenezer dikabarkan resmi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan pelatihan vokasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pernyataan singkat di Gedung Merah Putih KPK, Immanuel ini murung dan bahkan berkali-kali menundukkan kepala. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sang istri serta anak-anaknya. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, istri saya serta anak-anak saya. Satu keluarga, saya hilaf dan saya akan bertanggung jawab, katanya. Saya ingin sekali, pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo, kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya, ketiga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Bahkan ucapan Immanuel ini dengan suara bergetar. Selain itu Ketua KPK Nawawi Promolango menjelaskan bahwa Immanuel ini diduga menerima aliran dana miliaran rupiah dari perusahaan penyedia jasa pelatihan kerja yang ingin memenangkan tender program vokasi tahun anggaran 2025. Modusnya adalah fee proyek yang dikemas ini sebagai dana koordinasi, nilainya sekitar 6 miliar rupiah. Dengan indikasi penuh sudah terjadi beberapa kali transfer, ucap Nawawi. Bahkan penangkapan Immanuel ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Prabowo yang sejak awal berjanji akan membentuk pemerintahan bersih dan profesional. Fakta bahwa pejabat selevel wakil menteri tersangkut kasus korupsi dinilai menampar kredibilitas pemerintah Prabowo yang mana harus bertanggung jawab karena yang memilih dan melantik Wamenakar ini adalah Presiden. Permintaan maaf dari Immanuel ini ke Prabowo justru menegaskan ada hubungan patriotisme dari politik di balik kementerian. Bahkan, kata analis politik dari Universitas Indonesia, beberapa anggota DPR ini langsung melontarkan kritik keras. Anggota Komisi 9 DPR dan fraksi PKS menyebut bahwa ini ya membuktikan bahwa Kabinet Prabowo ini masih diwarnai dengan praktik transaksional dari jabatan yang dipakai untuk memperkaya diri. Sementara rakyat pekerja semakin terjepit. Fraksi oposisi lain bahkan mendesak agar Presiden segera melakukan reshuffle kabinet besar-besaran. Bukan hanya menunggu proses hukum berjalan, publik bahkan menilai permintaan maaf Immanuel ini terutama kepada Presiden dan keluarga tidak cukup untuk menghapus luka kepercayaan masyarakat. Kalau betul-betul minta maaf, seharusnya sejak awal tidak menyalahgunakan jabatan. Permintaan maaf sekarang hanya untuk menyelamatkan citra politiknya. Bukan kesungguhan bertanggung jawab, ujar seorang aktivis buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja. Dengan jeratan pasal suap dan gratifikasi, Afriansyah terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, KPK membuka peluang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain di lingkaran Kemenaker maupun jejaring politik yang mendukung pengadaan proyek vokasi. Ini bukan hanya soal individu Immanuel ya, kami akan dalami apakah ada aliran dana ke partai politik atau ke pihak lain di pemerintahan, tambah Nawawi. Bahkan kasus Wamenakar ini menjadi ujian awal integritas pemerintahan Prabowo. Jika Presiden hanya membiarkan proses hukum berjalan tanpa tindakan tegas secara politik, publik khawatir nih kasus ini akan menjadi presiden buruk. Bahwa janji pemerintah bersih hanya sekedar slogan. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah akan bertindak secara cepat dengan melakukan reshuffle dan memperbaiki tata kelola atau justru membiarkan citra pemerintahan tercoreng sejak dini? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka detail operasi tangkap tangan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang belakangan ramai diberitakan. Penangkapan tersebut menjadi babak baru dalam sorotan publik atas praktik korupsi di lingkaran Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menurut penjelasan resmi KPK, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi mencurigakan antara pejabat Kemenaker dengan pihak swasta terkait tender pelatihan vokasi. Yang pertama, pada hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 14.30 WIB, tim KPK membuntuti staf Wamenakar yang diduga membawa uang tunai dalam koper dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.
Nah, mobil yang ditumpangi itu dihentikan di sekitar Kuningan dan juga ditemukan uang senilai ya 2 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribuan. Kemudian pada pukul 17.00 WIB dari keterangan staf, uang itu disebut setoran rutin untuk uang menaker. Tim kemudian bergerak cepat ke rumah dinas Immanuel Ebenezer yang di Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian pukul 18.45 WIB, KPK mengamankan Immanuel Ebenezer beserta ajudan pribadinya saat penangkapan ditemukan bukti tambahan berupa slip transfer senilai 4 miliar rupiah ke rekening pihak keluarga. Kemudian di pukul 22.30 WIB kalau nggak salah ya, Immanuel ini digiring ke Gedung Merah Putih KPK bersama dengan 6 orang lainnya, termasuk 2 pengusaha kontraktor penyedia jasa pelatihan kerja. Kemudian saat dibawa ke depan media, Immanuel ini tampak berulang kali menunduk dan menitikkan air mata yang menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, kepada istri dan juga sang anaknya. Nah, serta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat secara luas. Namun permintaan maaf ini justru memicu perdebatan publik ya. Banyak yang menilai bahwa Immanuel ini seharusnya meminta maaf langsung kepada rakyat pekerja dan juga calon peserta program vokasi yang seharusnya mendapat manfaat dari anggaran tersebut. Kalau kita ingat kembali ya, Immanuel ini adalah salah satu pejabat lah ya, sekelas menteri yang sangat keras sekali. Kayaknya dia ini tipikal menteri yang paling nasionalisme ya, paling anti lah dengan korupsi. Sampai bilang bahwa kalau ada korupsi, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Sekarang giliran dia kena di OTT KPK ya, dia malah menangis, minta maaf, minta kesempatan kedua. Dia kan kayak meludah tapi dijilat lagi gitu loh. KPK tidak menutup kemungkinan adanya aliran dana ke partai politik tertentu. Nawawi Pamolango menegaskan, kami akan menelusuri apakah fee proyek ini hanya berhenti di level individu ataukah ada distribusi lebih luas ke struktur partai. Isu inilah yang membuat kasus suap menakar menjadi bom waktu politik. Jika terbukti ada aliran dana ke partai, bukan tidak mungkin kasus ini menyeret nama besar lain di lingkaran kekuasaan. Penangkapan Immanuel Ebenezer ini menjadi simbol runtuhnya klaim kabinet bersih yang selama ini didengungkan. Apalagi Immanuel Ebenezer berasal dari partai koalisi pendukung presiden yang sejak awal sudah dituding publik mendapat jatah kursi karena kepentingan politik, bukan profesionalisme. Permintaan maaf ke Prabowo menunjukkan loyalitas politik bukan tanggung jawab moral ke rakyat. Ini presiden buruk, ujar pengamat politik dari CSIS.